Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fauzi, calon guru penggerak angkatan 11, dari UPT SDN Karangketuk II, Kota Pasuruan. Kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik 1, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sangat penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, agar murid maupun guru sebagai pemimpin pembelajaran memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, sehingga dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi, dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Adapun kerangka kompetensi sosial emosional atau CASEL, kesadaran diri diantaranya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Manajemen diri, diantaranya mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kesadaran sosial, diantaranya mengelola emosi diri, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Keterampilan berelasi, diantaranya berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerja sama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak orang lain. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diantaranya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan masuk akal, setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan.
Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial dan emosional, agar dapat menuntun murid untuk memiliki kesadaran dan manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE dapat membantu guru menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti pada murid. Selain itu, guru yang memiliki KSE yang baik akan dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya harus berpihak kepada murid dan menuntun murid pada budi pekerti yang luhur. Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi sosial emosional merupakan aspek penting yang dapat mendukung terwujudnya nilai dan peran guru penggerak. Guru dengan KSE yang baik akan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai yang dimiliki, serta mampu mengelola perannya dengan optimal. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat 5 KSE yang akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. Hal ini selaras dengan pencapaian visi guru penggerak. Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak ialah dengan membuat prakarsa perubahan dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Pembelajaran sosial emosional dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan positif dalam prakarsa perubahan yang akan mendukung tercapainya visi guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berdampak pada terwujudnya budaya positif di sekolah. Warga sekolah yang memahami PSE akan memiliki disiplin positif karena berupaya menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan pengalaman belajar yang menyenangkan serta berpihak kepada murid. Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, diperlukan pemahaman dan penguasaan yang baik pada aspek sosial dan emosional, karena guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Maka dari itu, PSE sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. PSE dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, A bagi murid-murid, B bagi rekan sejawat. 1. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi pengetahuan atau kognitif merupakan aspek terpenting yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena perkembangan murid secara akademik harus diimbangi dengan kompetensi sosial emosional. Kecerdasan akademik akan membawa dampak yang positif bila selaras dengan KSE yang baik, maka dari itu, PSE tidak boleh diabaikan agar murid tidak hanya terampil dalam bidang akademik namun juga memiliki budi pekerti yang luhur. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi,
dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Penerapan teknik-teknik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. 3. Implementasi PSE pada pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid-murid, melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE pada kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, menerapkan integrasi KSE pada praktek mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat meningkatkan KSE murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, pembuat keputusan, pemberi kontribusi, dan lain sebagainya. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan dengan menerapkan KSE dalam peran dan tugas guru, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli atau empati dengan teman sejawat. Belajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik terkait penerapan PSE di sekolah. Melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang PSE, dan teknik mindfulness. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih, salam dan bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.